makan stik pedas. Kenapa terasa aneh? Tepat saat Draven ingin bertanya, Mas Hita kembali berkata, aku mengadakan reuni sekolah di Bar Seps. Kamu cepat datang lebih awal. Wuff. Draven, gak mau pergi. Bar Seps didirikan oleh Mas Hita dengan menipu uangnya. Bagaimana mungkin Draven bisa bersedia untuk pergi? Mas Hita marah, lumpuh sialan kamu berani menolakku. Tidak datang? Ah, ya sudah kalau tidak datang. Awalnya aku berpikir, ah, ingin berhenti bersaing untuk mendapatkan hak asuh Rina. Tapi karena kamu tidak datang, kalau begitu tidak perlu dibicarakan lagi, Draven sangat senang, benarkah? Jika aku pergi hadiri reuni sekolah, kamu benar-benar akan melepaskan hak asuh Rina. Draven sangat paham Mas Hita wanita seperti apa, dan tahu bagaimana keadaan Rina nanti jika mengikuti wanita seperti ini. Bahkan mungkin bisa kehilangan nyawa. Maka itu harus bersaing untuk merebut kembali hak asuh. Mas Hita, tentu saja. Draven, oke, aku pergi sekarang. Mas Hita, aku tunggu kamu, pelan dikit, sakit. Draven mematikan telepon tanpa suara, wajahnya penuh kesedihan. Hais, oh dunia, mengapa harus memperlakukanku seperti ini? Di samping, Rina bertanya dengan pelan, ayah, siapa yang telepon kamu? Kedengarannya seperti suara ibu. Draven memaksakan tersenyum, dan memeluk Rina, Rina, ibu sudah mati, kamu jangan memikirkan ibu lagi. Oh. Wajah Rina tidak bersemangat, Rina sudah tidak punya ibu. Hati Draven seperti ditusuk pisau, dia segera memalingkan wajah dan menyeka air mata. Draven berpesan pada Rina, memintanya seorang diri berada dalam rumah sakit dan harus patuh, lalu pergi dengan tergesa-gesa untuk menghadiri reuni sekolah. Saat Draven baru pergi, Bane langsung membawa orang datang ke rumah sakit. Bane tersenyum menyeringai saat melihat kepergian Draven. Draven, kali ini kamu membantuku melakukan hal besar. Guys, beraksi. Orang yang dibawanya segera turun dari mobil, dan masuk ke rumah sakit. Cakupan lingkungan Bar Seps bukan termasuk yang paling besar dalam kota Geffen, melainkan dari menengah ke atas. Dulu depan pintu bar sangat ramai, terdapat banyak mobil mewah, tetapi sekarang agak sepi. Mas Hita selaku pemilik bar, demi melayani teman sekolah, memamerkan modal yang dipunya dengan sengaja menutup bar satu hari hanya khusus mengadakan reuni sekolah. Teman sekolah semuanya datang satu demi satu. Mas Hita menjadi fokus semua orang. Pertama, karena Mas Hita adalah orang yang punya kehidupan paling bagus di antara teman-teman, merupakan seorang jutawan. Kedua, karena Mas Hita punya kecantikan alami dan tahu cara berdandan, seksi bagaikan wanita tercantik di dunia, sangat menarik perhatian. Selain bagian sensitif, paha, belahan data, dan pusar kecil sisanya semuanya terekspos keluar. Semua mata teman laki-laki tampak mendambakannya, dan rela menjadi penjilat untuk menyenangkan Mas Hita. Meski dalam hati teman perempuan merasa tidak suka dengan moral Mas Hita, tapi tetap menyapanya dengan senyuman, memuji dan menjilat. Terutama teman yang bernama Jezi, sangat pintar menjilat. Mas Hita, kamu semakin lama semakin cantik sekarang. Selain itu punya kemampuan yang luar biasa, mendirikan bar ini sendiri, di antara kita, hanya kamu yang hidupnya paling baik. Yang lain juga ikut berkata menambahkan. Benar, Mas Hita cantik dan kaya, iri banget. Haha, tidak ada yang perlu diirikan. Mas Hita orang yang bernasib paling beruntung, kita tidak akan bisa tanding dengannya. Jangankan kita teman sekolahnya, bahkan jika dibandingkan dengan orang yang seumuran dengannya, prestasi Mas Hita juga tetap yang terbaik. Mas Hita dalam hati berseri-seri, tapi tetap berpura-pura rendah hati. Teman-teman terlalu berlebihan, usaha kecilku ini bukanlah apa-apa. Jika bilang punya kehidupan paling bagus, harusnya teman lama kita si Reka. Semua orang tiba-tiba menjadi tertarik, sudah lama tidak ada komunikasi dengan Reka, apa kerja dia sekarang? Dengar-dengar setelah tamat dia masuk penjara, sudah dibebaskan. Saat sekolah,
dia dan Draven adalah murid paling lemah dalam kelas kita, bisa sebagus apa kehidupannya sekarang. Mas Hita berkata, Reka sekarang menikahi seorang istri yang sangat cantik, setiap hari berdiam dalam rumah, tidak perlu lakukan apapun dan bisa makan gratis. Tidak seperti kita, sehari tidak bekerja maka akan kelaparan. Hahaha. Semua orang dalam ruangan tertawa bersamaan. Ternyata si sampah itu menjadi seorang laki-laki yang bergantung hidup pada perempuan. Jesse bertanya, bagaimana dengan Draven? Dengan tampangnya, tidak mungkin bisa seperti Reka. Mas Hita berkata, Draven sedang kerja banting tulang. Dengar-dengar dia sangat miskin hingga tidak punya uang untuk makan, dan pergi jual darah untuk tukarkan makanan. Semua orang tertawa semakin bahagia, penuh rasa superioritas. Meski mereka tidak sebanding dengan Mas Hita, tapi jauh lebih baik daripada Reka dan Draven. Sampah selamanya sampah, hanya bisa diinjak-injak oleh mereka selama seumur hidup. Mas Hita berkata, Guys, nanti bantu aku ya. Jesse berkata, pasti dibantu, katakan. Mas Hita berkata, nanti bantu aku buat Reka mabuk. Jesse berkata dengan penasaran, oh, untuk apa buat dia mabuk? Mas Hita berkata, aku dengan Draven dan Reka ada sedikit perselisihan, jadi nanti ingin memberinya sedikit pelajaran. Jesse berkata marah, si Reka tidak ngaca, berani cari masalah dengan Mas Hita. Tenang, kami jamin akan buat orang itu mabuk nanti. Guys, jika tidak begini saja, nanti kita masing-masing bersulang satu gelas dengannya, mungkin tidak sampai setengah dia sudah akan merasa pusing. Semua orang satu demi satu menjawab, setuju, setuju, aku dukung. Mas Hita tersenyum menyeringai. Awal rencana berjalan dengan mulus. Awal rencana yang mulus itu sama halnya setengah dari kesuksesan. Dalam mata Mas Hita, Reka telah dijatuhi hukuman Matt. Reka dan Draven menjadi orang yang paling terakhir datang. Agar bisa menyanjung Mas Hita, Jesse pun mengejek Reka, bukannya ini adalah Reka, bos besar Reka. Kamu kenapa tidak stay di rumah, datang ke sini untuk apa? Wajah Reka tampak tenang, Jesse. Jesse berkata, haha, iya, tidak disangka kamu masih kenal aku. Bagus sekali. Reka mengeluarkan kertas dengan pena, dan menulis nama Jesse. Nanti dirinya akan perhitungkan masalah ini. Melihat kelakuan Reka yang aneh, mereka semua pun tertegun. Sejenak kemudian, suara tawaan pun terdengar. Reka catat namanya di catatan kecil. Apakah Reka masih anggap sekarang adalah masa sekolah? Mencatat nama untuk diberikan ke guru, agar guru bisa berikan hukuman ke siswa. Sungguh childish. Mas-Hita berkata, teman-teman, silakan duduk. Mereka semua pun duduk mengelilingi meja bundar. Draven berlari ke samping Mas-Hita, dan berkata dengan pelan, kamu kemarin bilang, jika aku datang, kamu tidak akan rebut hak asuh dengan aku. Aku sudah bawa surat perjanjiannya, mohon kamu untuk tanda tangan. Mas-Hita berkata dengan tidak sabar, jangan panik, sesudah acara reuni ini selesai, aku akan tanda tangan. Segera duduk. Draven juga tak berdaya, dan dia pun duduk di sebelah Reka. Mas-Hita juga sudah duduk, pelayan, tuang minuman. Lalu, pelayan pun sibuk menuangkan minuman beralkohol untuk semua orang. Jesse mengangkat gelasnya, dan berkata, kita semua berkumpul bersama dengan tidak mudah, aku sarankan kita bersulang bersama. Segelas ini pasti harus habis untuk wakili hubungan pertemanan kita. Mereka semua pun setuju, oke, sudah habis. Jesse langsung menghabiskannya sampai gelasnya kering. Mereka semua juga mengikutinya. Reka tentu saja juga sudah minum. Hanya saja Draven tampak dipersulitkan, itu, teman-teman, maaf sekali, hari ini aku makan obat cefalosporin, jadi tidak boleh minum. Jika tidak, aku meminum teh saja. Mana boleh. Seseorang yang bernama Felix bangkit, dan berkata, kami semua sudah minum, jika kamu tidak minum, bukannya kamu tidak berikan muka ke kami. Mereka semua pun ikut menyerang Draven. Draven merasa dipersulitkan, dan tidak tahu apa salahnya.
Reka menyipitkan matanya dan menatap Felix, bolehkah aku tahu siapa kamu? Felix berkata, aku adalah Felix, kenapa, kamu tidak ingat aku lagi? Reka mengangguk, bagus sekali. Sambil ngomong, Reka pun mencatat nama Felix. Felix tertawa, aku rasa kamu harusnya punya penyakit, sekarang sudah zaman apa, masih catat nama pula. Jangan-jangan kamu mau kasih ke wali kelas kita. Maaf sekali, wali kelas sudah meninggal. Haha. Mereka semua pun tertawa. Mas Hita tiba-tiba berkata, Draven, kamu tak mau minum juga boleh, tapi kamu harus cari orang lain untuk bantu kamu minum. Jezi mengetahui maksud dari Mas Hita, jadi dia pun berkata, Draven, bukannya hubungan kamu dengan Reka sangat dekat, jika tidak, kamu suruh Reka bantu kamu minum. Mereka semua juga menyetujuinya. Draven berkata, ya sudah, aku yang minum saja. Draven tidak ingin persulitkan Reka. Reka menepuk pundak Draven, tidak apa-apa, aku bantu kamu minum. Tetapi, tidak minum seperti ini. Pelayan, sini. Pelayan langsung berlari ke sana, Tuan, ada apa yang bisa dibantu? Reka berkata, pergi ambil baskom. Pelayan merasa bingung, hanya saja dia pun pergi ambil baskom cuci muka ke sini. Jezi berkata dengan sambil tertawa, Reka, jangan-jangan kamu mau muntah di baskom. Kamu jangan buat kami merasa jijik, jika mau muntah, ke toilet saja. Reka tidak melayaninya, dia hanya tuang miras yang ada di gelas Draven ke baskom. Jezi sangat marah, Reka, apa maksudmu? Reka tiba-tiba tuang miras ke dalam gelas sampai penuh, dan langsung menghabiskannya. Jezi merasa lega. Tidak peduli Reka tuang apa tidak, jika dia minum sudah boleh. Sesudah Reka minum, Jezi pun mengangkat gelasnya lagi, Reka, katanya kamu adalah menantu yang tinggal di rumah istri, hidup andalkan istri. Andalkan istri juga merupakan sebuah kemampuan, aku ngalah. Sini, aku bersulang padamu. Mereka semua pun menertawainya. Reka, kamu yakin? Jezi, Mang Ada yakin atau tidak? Oke. Reka langsung menyetujuinya. Hanya saja, Reka tidak langsung minum, melainkan tuang segelas miras itu ke baskom, lalu dia pun isi gelasnya lagi, dan langsung minum. Semua orang di sana merasa aneh, apa yang dilakukan oleh pria ini. Minum segelas, tuang segelas. Hanya saja, tidak penting juga, jika Reka minum sudah boleh. Di bar mana mungkin akan kekurangan miras, apa takut Reka tuang sampai habis. Setelah Jezi selesai minum, terdapat seorang pria yang bangkit lagi, Reka, kamu adalah seorang pria, mana boleh andalkan istrimu. Sekarang aku adalah manajer Hari Si Dragon Group, kamu temani aku minum, aku akan cari kerja untuk kamu. Orang-orang di sana pun menjadi ribut. Si Dragon Group, salah satu dari 500 perusahaan top dunia. Di umur segini sudah bisa jadi manajer di Si Dragon Group, masa depan yang sangat cemerlang. Reka, kamu harus temani dia, setelah ditawarkan pekerjaan oleh dia, kamu juga tidak perlu khawatir masa depanmu lagi.